Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wa alhiqni bis shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah.
memang itu benar bahwa nanti ada yang mati dihidupkan kembali oleh Allah, itu coba sekarang ini nenek moyang kita, bapak-bapak kita yang sudah meninggal dunia ini, coba sekarang itu datangkan dalam keadaan hidup di depan saya, orang-orang musyrik itu. Nah, jadi perasaan mereka itu koyok reinkarnasi, ya reinkarnasi ya, reinkarnasi. Jadi, nah ini dijawab oleh Allah. Nah, ini jawabannya Allah memberikan jawaban. Kita lihat yang ayat 30, mulai dari 38. Coba lihat ayat 38. Ini dijelaskan. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Dan kami ini tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kami menciptakan keduanya itu illa bil haqqi, dengan hak, ono tujuane sing bener. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka manusia itu la ya'lamun, tidak mengetahui. Dan Allah itu menciptakan langit, ada matahari, ada bulan, itu beredar di sana, itu ditemukanlah hari, ditemukanlah tahun, ditemukanlah bulan, Rejab, Ruah, Poso dan lain sebagainya. Itu gak digawe main-mainan. Manusia dihidupkan di muka bumi, dihiasi dengan langit dan bumi yang begitu indah ini. Aku kan hanya cuma untuk makan, bersenang-senang di muka bumi, gak. Untuk apa kalau hanya cuma koya-koya, makan-makan, senang-senang, dibuatkan seperti itu oleh Allah? Oh enggak, Allah perlu nih kabeh. Mulanya dengan diciptakan bulan Roh, ini bulan Syawal, bulan Rejab, bulan Poso dan lain sebagainya, bulan Haji. Nah itu Allah perlu nih semua ini tidak sia-sia. Illa bil haq, melainkan kebenaran. Walakinna aktsarahum, tetapi kebanyakan mereka itu layak namun tidak mengetahui. Mulanya di sinilah Pak. Manusia itu harus punya tujuan. Apapun yang kamu lakukan, ono tujuannya. Ya. Jadi karena iman itu terarah pada tujuan, ilmu memudahkan untuk mencapai tujuan itu maksudnya. Baru lanjutannya ayat. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Inna, sesungguhnya yaumal fasli, hari keputusan itu, ya kan? Miqatuhum ajmain, adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Karena kita lihat inna yaumal fasli, fasli itu apa itu? Fasli itu pemisahan, memisahkan, fasl, pisah. Ya toh? Sesungguhnya hari keputusan, hari pembalasan yang dewi-dewi pisah kabeh itu perlu enggak? Perlu apa tidak? Justru jenengan akan bisa kumpul dengan bapak dan ibu kita yang sudah meninggal dunia. Ya ini hari pembalasan itu, karena kita sama-sama mati nantinya. Itu satu. Yang kedua, orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan merasakan kebaikan di akhirat yang diberikan oleh Allah, kebaikan. Jadi orang-orang yang mungkar, orang yang berbuat buruk itu pun akan dibalas oleh Allah keburukan. Nah, itu. Tapi apa miqatuhum ajmain, ono waktune, ada waktunya Pak. Waktu, apa sih waktu itu? Waktu itu adalah masa yang dilakukan, yang harus diselesaikan kewajibannya. Masa yang harus menyelesaikan kewajiban itu waktu. Saya ini sekolah SD berapa tahun? 6 tahun. 6 tahun, seandainya 10 tahun dipecat itu wes. S1 berapa tahun? 4 tahun ya kan? Nah sekarang kita tidak bisa menyelesaikan 4 tahun sampai berapa? 6 tahun umpamanya. Ya dia apa jenis? DO ya, itu DO. Duduk di DO ya, bukan? DO. Ada waktunya. Sekarang ini waktu apa? Sholat subuh. Bisa nggak kita melakukan sholat zuhur? Tidak bisa, waktu nih Bung. Jadi ojo-ojo jaluk segera jebak itu ada waktunya dan ada tempatnya juga di pembalasan itu. Jadi ini waktu Pak. Nah,
itu pasti akan muncul dijanjikan oleh Allah. Oleh karena itu, ini memang perlu hari pembalasan supaya kita bisa menikmati apa yang kita tanamkan di dunia ini. Nah, waktu itu jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi waktu itu dikatakan time apa sih? Time is money. Wow, waktu adalah uang, benar. Waktu adalah uang. Apa time is money? Waktu adalah uang. Itu orang Yahudi. Coba sekarang kita tidak mendapatkan uang, kerja gak dapat uang. Bisa juga besok dapat uang, ya toh? Ada waktu nanti besok perusahaan juga bisa dapat uang, ya toh? Pelajaran juga begitu, kita dapat ilmu. Mungkin hari ini saya tidak dapat ilmu, tapi besok bisa dapat ilmu. Ono waktu nih, ya toh? Tetapi nilai pahala di sisi Allah tidak bisa. Jadi kan bisa mengulangi lagi kemarin yang tidak hadir di dalam kajian ini. Bisa enggak? Tidak bisa, itu sudah ada nilai pahala di sisi Allah, ketinggalan. Ya kan? Itu waktu itu. Mulanya jangan kita berprinsip pada time. Waktu adalah uang itu. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Time adalah waktu adalah uang. Time is money. Itu waktu adalah tidak bisa. Ya kan begitu. Nah, waktu ini sangat berharga. Kalau kita ini orang Islam itu ada semboyannya waktu adalah pedang. Kalau kamu menggunakan waktu sama dengan menggunakan pedang itu, membabat itu bisa selesai semua. Tetapi kalau tidak kamu gunakan waktu pedang itu, maka akan membabat dirimu sendiri. Ada yang mengatakan, Sayyidina Ali mengatakan waktu itu adalah modal. Kalau kamu tidak kamu gunakan waktu ini, modalmu akan rugi kamu. Mulanya kamu harus disiplin waktu. Ya toh? Yang tidak menghargai orang waktu itu adalah orang musyrik, diundang jam 6 teko jam 8. Apa itu jenenge? Karet. Itu orang-orang yang tidak menghargai waktu. Waktu itu penting. Ya itu loh. Makanya di sini ono waktu nih. Jadi nanti itu Allah akan membalas itu ono waktu nih nanti. Kapan itu? Kiamat nanti kalau sudah mati semua akan dikumpulkan itu. Yaumala yughni maulan maulan, yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya. Maulan teman. Jadi sahabat tidak bisa membantu sahabat yang lain pada waktu itu. Itu di dalam surat apa itu Abasa, faida ja'atis sohoh. Kalau sudah trompet itu dibunyikan oleh malaikat Israfil, itu maka di sana kumpul semua, sudah tidak ada lagi saudara. Bapak karo ibu sudah pergi sendiri-sendiri, ya toh. Anak itu juga begitu, pergi sendiri-sendiri. Anak itu datang kepada ibunya, ya apa bu, aku itu orang iso. Kenapa? Karena kesibukan mereka lah menghadapi peristiwa-peristiwa yang dihadapi. Waduh, karena takut dan mencegah, bisa kok apa karo. Faida ja'atis sohoh yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Jadi saat itu sudah tidak ada teman lagi. Ya toh, tidak ada teman lagi. Kalau bercanda-candaan itu. Jadi tidak bisa memberikan manfaat kepada karibnya sayang sedikit pun. Walahum yunsorun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Tidak akan. Jadi salah satu celaka kamu akan nolong, tidak bisa, nafsi-nafsi. Oh ya kon aku ya aku. Itu nanti di padang mahsyar itu begitu. Illa man rahimallah innahu huwal azizur rahim. Illa kecuali man rahimallah, orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Ini syafaat yang diberikan oleh Allah. Siapakah itu? Yang jelas Rasulullah. Dan yang satu, yang kedua adalah saudara-saudaramu, teman-temanmu yang soleh. Teman-temanmu yang soleh ini mendapatkan kenikmatan ya Allah, terus meminta kepada Allah, ya Allah, niki isi fulan niku kanca kula ngaji saben dina wonten di masjid niku. Nah, itu baru ya Allah ampunilah mereka ya Allah, itu baru dapat. Tapi jelas memang ada hubungannya. Kayak Mas Fanani pas sama di swarga, aku ya Allah Pak Amin iki setiap hari ngono di depan takwa, mugi-mugi jenengan yang ngapunten ya Allah, sakit bersama saya di surga ngono. Amin. Umpamanya begitu. Nah itu bisa, tapi orang-orang yang soleh bulannya hubungan konco itu juga begitu lah. Konco sing mursal. Ya toh, yang soleh-soleh yang bisa memberikan pengertian, memperingatkan pada kita, kumpul. Mulane tombok ati iku 5 wernane,
maca Quran angen-angen sak manane, kaping 7 salat milakonono, kaping 3 wong kang saleh kumpulono. Itu. Dadi aja sing gak guna-guna. Innahu huwal azizur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa. Allah itu rahimun lagi maha penyayang. Itu. Baru inna sajaratan zakum. Ini baru diterangkan oleh Allah orang-orang sing dosane akeh itu. Sing iku sing apa gak percaya kepada hari pembalasan itu. Dan kok kawan di akhirat itu kalau diuripno meneh itu dia gak percaya. Nah ini ditandani. Inna sajaratan zakum, sesungguhnya pohon zakum itu to'amul azim, makanan orang-orang yang banyak dosa. Zakum itu pohon yang tumbuh di neraka. Jadi Nabi, seandainya pohon zakum itu baunya itu gak enak, baunya gak enak dipangan itu ya gak enak. Dan lagi nanti keserpen. Setiap dimakan itu mandek kalau dari gorokan. Yo. Terus digrojok karo banyu panas itu ya Allah. Itu makanan wong dosa. Seandainya dari Rasulullah itu tetesane air pohon zakum itu ditetes nang donya, niku ambune wong kalah wis donya. Ya ambune gak karo-karuan. Lah itu dipanganane wong sing dosa iku. Inna sajaratan zakum, sesungguhnya pohon zakum itu to'amul azim, makanan orang yang berdosa. Kal muhli yakni fil butun, kal muhli ia bagaikan kotoran minyak. Nah, ini koyok apa itu? Kotoran minyak, jelantah. Yuhli fil butun, yang mendidih di dalam perut. Lagi lepono ombak di perut. Kahulil hamim, seperti mendidihnya air yang amat panas. Khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Khuduhu. Ya, saya cekelen wong sing dosa itu. Cekelen. Malaikat warnya kalau. Fa'tiluhu, kemudian seretlah dia. Nah, ila sawa'il jahim, ke tengah-tengah neraka jahim itu. Ke tengah-tengah. Barang apa? Summa subuh fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas. Grojoken dan panas. Saya apa jenenge ngelontok dosane dilot. Ya amat panas. Tidur. Yuk, nah, mau katakan, yuk katakan kepada mereka itu, yuk rasakno azab ini. Innaka antal azizul karim. Sesungguhnya kamu orang-orang yang perkasa, lagi mulia ono di dunia, on merasa perkasa, kuat, gak masak waran, dikandani gak gelem, merasa tidak butuh dengan orang, ya toh, punya jabatan tinggi ya kemarin kita bahas itu, punya jabatan tinggi, soge dan lain sebagainya, gak butuh karo melemcok, dikandani orang kena ini. Ibu kan mulia dia nolak kono saiki ya kowe. Saiki gak mulia kamu di sini. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Inna hadza, sesungguhnya ini azab yang kalian rasakan ini, ma kuntum bihi tamtarun, yang dahulu selalu kalian meragukan. Kon yen ora percaya. Kon malah ngejek, kon dikandani ono dari pembalasan lho ya. Ndek kono iku kok dihidupkan kembali oleh Allah. Kalau gak percaya, kamu ragu boleh, kamu ragu, tapi mestinya kamu harus mempelajari. Ragu tak orang-orang mempelajari itu pada kalau apa itu namanya jahat. Kon ragu boleh, kita ragu boleh, kemarin kita bahas. Ragu boleh silakan, tetapi dengan keraguan itu kamu pelajari sehingga akan menemukan kebenaran itu mau yakin kamu. Jadi karena Nabi Ibrahim yang pernah saya sampaikan kemarin, Nabi Ibrahim kan, ya Allah kalau menghidupkan orang yang mati. Loh kok nggak percaya? Saya percaya, tapi supaya yakin, mantap hati saya. Kan begitu lah. Wis cobaan saya ini, potongono itu burung 4, wis sing warnanya bermacam-macam, jenisnya bermacam-macam, potongan kabeh, wah hancurkan masing-masing. Dadekno siji ono di gunung kono, mulune akar-akaritan, terus panggil teko kabeh rusak. Baru sujud Nabi Ibrahim.
Nah ini mempelajari. Kenapa kok dipelajari semakin yakin? Karena ini jelas dan benar. Kalau nanti orang yang tidak percaya ada dihidupkan kembali di akhirat, coba sekarang jangan pikir. Lek jenengan ki ibu sik perawan nang bapak sik Joko itu jenengan di mana gitu. Kok iso muncul sakmene gedene pinter-pinter kabeh itu? Dari mana asalnya itu? Sperma. Lah jari asale gak ono iso dadi ono menungso koyo ini lebih sulit daripada sing bekasi ono diuripno meneh. Kan begitu toh? Itu loh mestinya begitu. Itu akal. Itu mestinya kamu akan yakin lek kamu pelajari. Tapi kamu tidak, kamu ragu tapi tidak mau mempelajari. Nah, itu. Lalu di sini innal muttaqina fi maqamin amin. Nah, ini sudah biasa Al-Quran itu selalu menyandingkan siksaan-siksaan orang-orang yang durhaka, orang yang berdosa, dan orang-orang yang bertakwa. Nah sekarang selalu menyandingkan itu oleh Allah disandingkan. Supaya apa? Supaya kamu memilih penang singgi apa yang diterangkannya di atas itu orang berdosa sing disirami banyu panas, ataukah ini orang yang bertakwa? Nah, kita lihat sekarang. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Takwa itu menghindar saka Gusti Allah, artinya menghindar saka ancamane Allah, menghindar saka siksaane Allah. Baik di dunia maupun di akhirat. Itu selalu kita hindari, menghindar dari dosa. Intinya begitu. Itu orang yang bertakwa. Ya Allah kita menghindari. Nah, orang yang selalu menjaga dirinya menghindarkan dari perbuatan dosa, yaitu bertakwa, dia berada di dalam tempat amin sing aman. Tempat aman. Kamu gangguan apa-apa, kamu nyamuk dan lain-lain. Fi jannati wa uyun, itu di dalam taman-taman jannah, taman-taman wa uyun dan mata air. Kebun-kebun yang indah, ono mata airnya di situ. Ya. Yalbasuna min sundusi wa istabraqin mutaqabilin. Nah, ini perlu pakaian enggak di sana? Perlu pakaian ini tidak. Yalbasuna min sundusi wa istabraqin, mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal. Halus untuk dipakai ini dari baju, yang tebal untuk apa? Selimut. Untuk selimut itu. Mutaqabilin, seraya berhadapan dengan siapa itu? Pasangan-pasangannya. Kadzalika demikianlah wa zawwajnahum bi hurin in, wa zawwajnahum, dan kami pasangkan mereka itu, kami jodohkan mereka itu bi hurin in, dengan bidadari gitu. Bi hurin in, hur itu mata yang belalak itu. Hur itu mata, dan ain itu mata. Jadi bi hurin in itu ada yang mengartikan mata jeli. Mata jeli itu apa ya? Tengah irengi nemen terus putih gitu loh. Mata jeli. Apa? Lentik ya. Ada yang lentik, ada yang sipit, ada yang belalak-belalak. Gitu. Nah, itu sebenarnya begitu. Jadi bukan wajah cantik, bukan mata yang lentik, mata lentik dan sayu siapa yang punya itu. Jadi disitulah artinya itu. Jadi yo cuma macam-macam kan bikurin ini gitu, macam-macam orang yang mengartikan, orang-orang yang senengane bahasa Jawa itu matanya itu gambar kaminan ya bisa pokoknya enak gitu sama kan. Tapi ini bidadari yang lebih hebat itu dalam manusia asli itu. Ono sing mengatakan itu bahwa nanti di sana itu dipapat oleh bidadari 70 bidadari. Itu senengane sing wedokan. Kayak jenengan orang mikir ngene. Lepas tekan neraka wis alhamdulillah itu. Itu sing senengane itu. Di sana itu tidak ada saling menyakiti, tidak. Dan ini pertanyaannya Wisda kemarin, apakah orang di sana dengan istrinya satu? Iya, dengan satu. Itu tidak ada. Nah terus bagaimana kalau di dunia istrinya 4? Nah kan begitu. Bagaimana? Nah dia itu kan ada yang terpaksa. Aku dikawin si bulan itu karena wong itu baik, cuma aku butuh ini kan begitu toh.
Di apa namanya, di akhirat nanti itu akan sendiri-sendiri. Aku gak wis moh singku. Ya oleh sing liyane, ono sing dicintai di situ. Jadi tidak ada yang disakiti hatinya. Tidak ada yang merasa tersakiti di dalam surga itu. Nah itu di sana dipasangkan itu kadzalika wa zawwajna bi hurin, demikian wa zawwajna dan kami kawinkan, kami jodohkan bi hurin dengan pasangan-pasangan. Pasangan itu yang paling tepat memang pasangan dunianya itu. Sebab manusia ini di sana kalah bidadari tercipta dari apa ini? Nah, kali ini kan tidak tercipta dari tanah. Wah, cantiknya bukan main. Aduh, itu saja kalau jenengan. Lah wong lanang yang ngono gantenge waduh. Terus lebih ganteng. Nah, itu. Yad'una fiha bi kulli fakihatin amin. Yad'una mereka meminta fiha di dalam surga itu bi kulli segala macam fakihatin buah-buahan. Aminin dengan aman. Macam-macam buah apa ini? Durian ada Pak? Ada. Kenapa tidak ada di dalam disebutkan di dalam Al-Quran durian? Orang ngerti kok. Karena orang Arab gak ngerti durian. Sing ngerti durian orang Jawa Melayu. Gak ngerti durian. Berarti apa durian itu? Durian ada. Apa yang kamu minta ada? La yadukuna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahum adzabal jahim. La yaduku fihal mauta illa mautatal ula. Mereka itu tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati yang pertama itu. Orang di kono langgeng, orang mati-mati meneh, gak ono itu. Wa waqahum adzabal jahim, dan Allah memelihara mereka dari azab neraka jahim. Enggak. Gak krungu bisingin merokok, cerita-ceritanya gak krungu. Mulanya bareng-bareng ayo besok ke surganya Allah. Tapi syaratnya tidak hanya cuma amin toh. Jolin kamu kalau paling aman amin aja tapi orang belum ngakoni. Harus kita melaksanakan itu bersama-sama. Ayo foto-foto sorong ya ora soro sih. Ya kan saya kan sering dikatakan Bapak kalau dulu aku saat mau jam 5:30 tadi, mari mau sampai jam 6 boleh, jam itu turun dari. Waktu saat kemarin, enggak saya bangga kok seneng kok semangat kok, gak merasa susah. Buktinya orang tahu trail, ya toh. Kemarin libur. Oh iya kemarin, aduh ngecer kesel, aku kemarin ini gak ngomongin. Jadi mereka itu begitu saking itu. Nah, fadlan min rabbika dzalika wal fawzul adzim. Fadlan sebagai karunia min rabbika sangka Gusti Allah. Dzalika wal fawzul adzim. Nah, yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar, itu nikmat yang besar. Fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatadzakkaruna. Fa innama sesungguhnya yasarnahu kami mudahkan itu dia itu apa Quran itu bilisanika dengan bahasamu. Nah, bahasamu itu Arab gitu. La'allahum yatadzakkarun supaya mereka mendapat pelajaran. Digampangno lho Quran itu. Digampangno oleh Allah, digampangkan. Bahasa Arab, wong Arab itu akeh sing ora iso hafal Quran. Akeh. Malah sing ngerti arti Quran, bahasa apa apal Quran itu sing terbanyak itu Indonesia. Padahal bahasanya itu. Wah kadang-kadang orang Indonesia sendiri bahasa Indonesia itu ujian bahasa Indonesia oleh papat. Ada nggak gitu? Iya orang Indonesia itu beda ini. Tapi Allah memudahkan betul ini bahasa Arab, tapi dimudahkan. Asalkan gelem niat atau niat niat doa iso. Jadi bukan masalah kepandaian otak mereka itu tidak, tapi keniatan lah kepada Quran itu. Ya toh niat itu lek niat orang iso. Yang tak jenengan diterangno ini ngaku baru takonono, ya kok embo karo ngene. Gak iso aku. Itu hanya cuma baca saja demikian apalagi arti. Perhatikan betul itu. Supaya mlebu nang arti itu. Dimudahkan sekali orang sing arep cilik iku umur kaya kulit iku apa Quran 30 juz kate diwalik iso. Masyaallah ya Allah.
Aku sampai ono sing apa itu kena sarafnya itu yang tidak jelas ya, tidak jelas artinya dan itu dua penyakit apa itu? Kebutuhan khusus. Iya, itu lo bisa apa Quran ya Allah Tuhan. Malah kalah sih sehat-sehat. Karena niatnya itu tadi. Dan itu lo dimudahkan oleh Allah. Mulanya lek wong sing gak iso maca Quran itu bukan karena dia itu tidak bisa karena bahasa Arab, tidak orang niat. Ya, orang niat, orang tekun, orang niat itu macam-macam, orang tekun, orang nyangan dan sebagainya. Memang ojo sampai, jangan ojo sampai ya Allah karena kita meminta pada Allah. Mulai sekarang atau mulai ini jangan sampai dengan tidak bisa membaca Al-Quran. Sampai mati gak cuma Al-Quran saja. Itu termasuk nanti dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, ya Rabbi inna qawmi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi Allah, ini umatku itu orang reken cuma terjauh panjenengan, diabaikan jauh panjenengan jauh. Quran ojo sampai terjadi begitu. Jadi kalau toh memang aku kok si gurung iso Pak Afid ini sampai aku mati ku si gurung iso. Tapi kamu harus tekun terus. Nah di sini ada perhitungan, ada ampunan dari Allah. Oh, terus tobat benar-benar tidak mati diampuni oleh Allah. Itu ada ayat yang begitu. Jadi dia hijrah dari keburukan menuju kepada kebaikan, dadak sing kayak metu ketabrak motor jet mati, nah itu masuk surga dia diampuni. Mulanya ojo sampai gak iso maca Quran gitu ya. Itu pertama harus bisa baca baik dan benar satu. Yang kedua mengerti maknanya. Gitu. Yang ketiga diamalkan itu supaya orang jadi burung bio harus diamalkan itu. Gitu. Pinter maca tetapi orang ngerti artinya. Orang dipelajari cukup sakmono wae ya wis burung bio. Assalamualaikum, takonono apa artine? Raro itu burung bio. Jadi jangan sampai terjadi begitu. Fartaqib innahum murtaqibun, fartaqib maka tunggulah. Ya, innahum murtaqibun sesungguhnya mereka itu menunggu pula kebinasaanmu mati podo-podo mati podo mereka orang-orang yang tidak percaya itu mereka menunggu. Nah, ayat ini itu harus kita pelajari makanya ayo salam di samping kita menunggu apa itu kematian bersama kita menunggu mati loh ini menunggu mati ya toh itu ayo kita laksanakan dengan sebaik-baiknya kita beribadah ojo sampai ketinggalan ojo sampai ditinggalkan nilai kemarin dengan sekarang juga tidak ada kalau kemarin tidak ngaji kemarin tidak sholat berjamaah maka nilai di sisi Allah tidak ada. Padahal kita itu dekat dengan kuburan, tambah dekat. Jangan merasa bahwa kamu itu setiap hari itu tambah dawa, panjang umur, enggak tambah cedek, kematian. Pasti itu. Nah, itu. Makanya harus kita pikirkan yang sebenarnya. Untuk sembrono dia cak gurungi mati, ayo kita persiapkan dulu. Ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bertanyakan, monggo silakan untuk tanya. Ada? Sudah jelas semua? Monggo jawab. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bertanya jumlah nabi yang perlu kita imani yaitu 25 nabi. Padahal nabi itu ternyata banyak. Seperti contohnya Nabi Khidir dan sebagainya. Yang saya tanyakan di sini nanti adalah malaikat. Di dalam surat Al-Alaq sanad Zabaniyah ya. Di ayat 18 kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah yaitu penyiksa orang-orang yang berdosa. Pertanyaan saya, malaikat yang kita imani itu adalah 10. Apakah juga malaikat itu banyak seperti nabi-nabi yang kita pelajari itu? Dan maksudnya di mana pada waktu malaikat Zabaniyah itu menyiksa orang-orang yang berdosa. Terima kasih. Jadi malaikat itu memang yang kita wajib kita ketahui 10. Walaupun tidak hafal tapi kenal gitu. Oh ini 10.
Apakah hanya cuma 10? Oh, itu komendani Pak. Mempunyai anak buah wakil. Masa pencabut nyawa itu piro? Sampai itu? Malaikat pencabut nyawa? Israel toh? Pencabut nyawa. Nah, apakah hanya cuma 1 itu saja? Oh, banyak. Ya, banyak itu. Jadi yang komendani kan 1 itu. Banyak. Jadi malaikat itu banyak, cuma dikepalai A, B, C, D. Itu komendani. Artinya dia jamak. Malaikat itu jamak. Malak itu tunggal. Nah, itu malaikat itu podo kalau itu jamak. Jamak itu banyak. Lek malak itu cuma. Jadi karena itu disebut malaikat itu banyak sekali. Jadi gak sampai ketinggalan. Mulai di mana-mana. Apakah itu memang benar si malaikat pencabut nyawa yang ngambil? Padahal saya tidak tahu itu wallahualam. Tapi malaikat itu banyak. Ya memang yang komendani ini mungkin bisa juga. Para malaikat itu yang dianukan di surat apa itu? Surat Isra ya, surat Isra dan surat Nun. Rasulullah itu melihat malaikat aslinya. Itu apa? Waduh, apa itu? Pulau petan kaki apa dijaga oleh malaikat itu ya Allah tidak bisa. Bersayap itu ada di Quran ada bersayap, ada yang 600, 500 itu macam-macam. Tergantung masing-masing. Jadi malaikat itu bersayap. Kalau kita bisa menganalogikan itu, kalau dengan belok semut sing proyek tempeh itu. Kita mengerti kalau ini tes ini itu bisa juga seperti itu. Itu kita tidak bisa membayangkan. Nah, Zabaniyah, malaikat Zabaniyah itu memang malaikat untuk khusus untuk menyiksa orang-orang yang berdosa. Nyeret-nyeret itu Zabaniyah. Dicancang, disuwer, dicancang ini itu Zabaniyah. Nah, sekarang pertanyaannya, itu manusia itu hidupnya paling mudah ada 60 tahun, 70 tahun. Sekarang saya tanya, kenapa di akhirat itu diazab sampai selama-lamanya? Adil kan Allah? Sekarang saya tanya, dengan urip ana di dunia itu paling suwe piro? 60, 70, 80. Tapi nanti disiksa di dalam neraka orang-orang yang berdosa itu malah selama-lamanya. Adilkah Allah? Adil karena sesuai dengan perbuatannya. Itu. Nah, saya ini perbuatannya 70 tahun. Nah, kok disiksa sampai selama-lamanya ratusan tahun? Nah, gimana letak keadilannya? Sekarang saya berikan jawaban. Jenengan di dunia ini lek nandur tomat itu berapa batang? 1 batang ya toh? Ditandur. Iku wohe piro? Banyak. Berapa kilo-kilo? Sampai mencapai 10 kilo kan begitu toh? 1 batang. Ya toh? Terus berapa tahun jenengan menanamkan tanaman? Iku wit duren juga begitu. 1 wit saja itu dibuahnya sampai ratusan duren itu. Ya toh? Berapa banyak kenikmatan yang jenengan? Adilkah Allah kalau sekarang ini di sana itu karena kamu sudah merasakan kenikmatan banyak. 1 kamu sudah bisa menikmati sampai konsumsi gara-gara tomat siji. Kamu sampai menyukai itu. Nah sekarang ini di akhirat dibegitukan, adilkah itu? Ini loh adilnya Pak. Karena kamu sudah merasakan kenikmatan Allah itu banyak di dunia. 1 wit itu loh mencapai 10 kilo tomat itu. Padahal kalau 1000 wit berapa ton? Sehingga kamu bisa kaya raya dan sebagainya dari tomat itu tadi. Nah, sekarang ini di akhirat juga begitu. Kamu berbuat dosa yang seperti itu, ya otomatis itu banyak imbang. Ya kan? Banyaknya kebaikan yang diberikan oleh Allah kamu selama di dunia dan balasan orang-orang yang berdosa imbang. Ya jelas ya? Jelas belum? Jelas. Ini itu karena itu. Jadi itu keadilannya Allah di situ. Nah bukan nilai diberikan itu bersyukurlah kan, bersyukurlah. Gunakan yang sebaik-baiknya. Kan gak bersyukur pada Allah, ya siksanya yang tambah akeh. Pojok siksanya dengan apa yang kamu dapatkan di dunia. 1 batang tomat bisa mencapai buahnya 10 kilo dan lain sebagainya.
di sana sama. Jelas? Ada lagi yang mau tanya? Tidak ada? Jadi malaikat Zabaniyah itu menyiksa orang-orang yang berdosa. Iya, iya. Sudah di apa Pak ya? Di akhirat ya Pak ya? Iya, di akhirat. Sudah meninggal maksudnya. Jadi pada waktu dia hidup kan misalnya diazab oleh Allah itu. Jadi Pak, apa namanya? Zabaniyah ini kalau malaikat yang menjaga neraka itu siapa? Malik. Menjaga neraka loh. Nah, menjaga neraka itu malaikat Malik. Nah itu hanya menjaga. Sing nyiksa itu Zabaniyah itu. Zabaniyah itu dia kok ingin jaga sing iki wis mlebu cateti yo catetani tak nonton. Tapi sing nyiksa itu Zabaniyah itu. Jadi kok ono di Jawa kan mosok gelem menungso itu mlebu nang neraka. Mau ndak? Tidak mau. Tidak mau, pasti tidak mau secara logika begitu. Tapi siapa yang melemparkan ke neraka itu? Itu Zabaniyah itu. Nah, itu wakilnya malaikat apa itu? Malik. Oh, ini berujung. Nah, sekarang pertanyaannya, di surga itu rohnya saja apa dengan jasadnya? Jasad. Dengan jasad. Jasad dan rohnya dikembalikan oleh Allah. Jasad dan roh seperti ini, seperti kita ini. Cuma alamnya lain. Di mana? Yo di bumi ini jadikan padang mahsyar ya Allah. Ya seperti begini ini. Mulanya di sana di surga itu ono rezeki itu makan barang kebutuhan jasad. Tapi ada ulama yang tidak mempercayai itu ada rohnya saja yang ada di sisi Allah itu. Ya silakan dimaknai yang ini ada rohnya tadi cek gak getun. Gitu. Nah di akhirat ono mangan kebutuhan yang roh apa kebutuhan jasad? Jasad. Nah di situ ada buah-buahan itu bukan makanan rohani. Kalau rohani ngaji, pengertian, ilmu. Jelas ya? Nah, itu. Ya, enggak. Contohnya, jadi kalau orang yang berdosa itu akan disiksa sepanjang masa. Tapi sekarang ada orang yang mampu, contoh saya Thomas apa Edison kalau listrik dari bisa sekarang, dan Thomas itu nggak pernah bersembahyang, nggak pernah jalan, apa itu bisa masuk surga? Ya. Orang yang berdosa itu yang dimaksud orang musyrik dan sebagainya itu kalau dia mendekati mati atau dia itu mati belum tobat ini tidak masalah. Tetapi walaupun semua asal itu musyrik kafir dan lain sebagainya, tapi gak tobat malah mati. Lah tobatnya itu waktu kapan? Ojo sampai gorok-gorok apa? Ono digorokan iki. Itu. Fir'aun juga tobat mengakui anonim Gusti Allah. Aku percaya dengan Tuhanmu Musa dan Harun. Pada saat ya nah itu satu. Yang kedua, kita tidak tahu bagaimana manusia ini, apakah dia itu bertobat atau tidak. Jadi ukuran manusia tidak mengetahui. Seseorang ini mungkin alim belum tentu apa mesti membuat suatu karo. Yang mengetahui adalah dirinya sendiri dengan Allah. Yang ketiga adalah surga itu adalah hak prerogatif Allah. Bukan karena amalan yang awak dhewe koyo ini iki, ya kaya ini iki, iki bakal membuat suatu belum tentu. Ada niatan di balik itu jenengan gak tahu. Wong aku sregep ngaji ini bukan karena apa-apa, aku ada sesuatu yang saya inginkan, jenengan gak tahu. Yang tahu Allah. Ya kan? Nah, itulah. Yang tahu Allah. Nah disinilah itu ada. Jadi hak prerogatif Allah kita tidak tahu bagaimana mereka itu. Apakah orang kiai itu masuk surga? Belum tentu. Apakah orang yang jahat itu nanti masuk neraka? Belum tentu juga. Bisa juga dia itu tobat kepada Allah, akhirnya dia diampuni dosanya oleh Allah. Itu ada orang yang jahat itu mau dia berjihad, artinya mau hijrah dari kejahatan ingin menjadi baik. Begitu berangkat, oleh metu teko omah itu mati dan diampuni dosanya oleh Allah karena ketulusan hati. Mulane ono cerita orang yang 99 manusia dibunuh, tinggal satu saja 100, dia bertobat. Datanglah ke sana, niat memang datang ke satu pesantren untuk menemui seorang kiai.
Ternyata di tengah-tengahku meninggal dunia, akhirnya masuk surga. Ada sing orang perempuan yang menjual kehormatannya, ya toh? Tapi dia itu karena ingin bertobat, yang belum melaksanakan itu, datang ono kirek sing haus itu diberikan air itu, akhirnya dia diampuni dosanya Allah. Mulanya hak itu hak prerogatif Allah. Cuma Allah tidak menyia-nyiakan amal kita. Terus bagaimana status amal kita yang kita lakukan pada Allah ini? Itu adalah tempat kita nanti. Ono kelas ekonomi, ono kelas eksekutif, ono VIP dan sebagainya. Itulah tergantung dari amal kita. Jadi kita tidak bisa mulanya mojok sampai gampang-gampang kafir pun jangan. Aku paling harus. Ya jelas ya. Ini ada satu pertanyaan kemarin itu saya di karena pertanyaanmu gimana kemarin? Jadi ada pertanyaan pada pendapat dari Ustadz itu kalau puasa sunnah, waktu kita bertamu terus kita disuguhkan makanan atau minuman, kita boleh makannya atau meminumnya. Setelah pulang dari bertamu itu, baru kita melanjutkan puasa lagi itu boleh katanya. Nah itu bagaimana Pak? Keterangan pengajian di mana? Mana pengajiannya di mana, siapa yang ada? Ada di suatu masjid, nah ada gitu. Oh betul. Jadi begini, memang bisa juga menafsirkan seperti itu, monggo silakan ya. Cuma yang jelas di dalam Quran itu puasa itu ada dua. Ada kutiba alaikum siyam, ada siam puasa. Ada yang namanya saum puasa. Sekarang dicoba dilihat dulu surat Maryam. Surat Maryam ayat 26. Surat Maryam. Ini nadar tuli rahmani soma. 26. Maryam itu kalau tidak salah 19. Jika engkau menikah seseorang, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari itu. Berarti ono sauman itu ono poso, tapi orang ngomong ini nadar tuli rahmani sauman. Aku gak mau bicara. Aku diperintah oleh Allah untuk berpuasa. Berpuasa gak ngomong. Berarti ngombe oleh gak? Oh boleh. Itu poso. Itu juga puasa. Apa lek siang? Kutiba alaikum siyam itu surat Baqarah 183. Surat Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam. Ya dong. Nah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kan begitu toh? Nah, ini puasa diperintah oleh Allah itu sesuai dengan tuntunan. Maka janganlah kamu makan atau berhubungan seksual dengan istrimu di siang hari. Ya toh? Syahrul Ramadan apa itu mana Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an lanjutan itu. Jangan mendudukan makan di siang hari. Nah, otomatis kapan malamnya yang boleh makan itu malam apa? Pada waktu srengenge apa? Muncul. Tenggelam maghrib sampai dengan waktu malam itu fajar itu ada apa? Munculnya fajar. Itu boleh. Ya, itu ketentuan-ketentuan itu namanya kutiba alaikum siyam, itu namanya siang. Jadi ditentukan dengan tuntunan itu mah. Jadi, lha saiki wis aku niat poso iki terus mari ngono jam 10 dadak aku mangan. Lek ku yo gak poso, niate batal berarti tidak puasa. Itu kalau ayat kutiba alaikum siyam. Kalau lek saum bisa. Wong saiki orang mangan sego aku di poso gak mangan sego rokokan boleh. Nah, bisa juga orang yang menafsirkan bahwa puasa sunnah itu nanti kalau diberi makan ke makanan kemudian ya kosong nih. Nah itu ya sistem itu ya berjaya terus. Nah kosong sunnah berjaya terus oleh makan. Itu soal. Jadi kalau
toh memang itu hadis yang disampaikan itu tidak sesuai dengan Quran, apakah itu baik katanya? Itu perlu dipertanyakan. Gitu. Jadi ada poso itu ono sing namanya siam, ada namanya saum. Lek saum iku poso nadar, wis aku gak mangan, rokokan ora apa-apa, aku gak ngomong, itu poso. Ya, tapi lek siam, nah siam itu memang poso yang sesuai dengan tuntunan. Terus apa ibu lek poso sunnah? Ya sakarmu kalau kamu menafsirkan itu ya bukan poso, bukan siam namanya, tapi saum. Tapi artinya podo poso. Jadi kan kalau misalnya kita Senin atau Senin atau Kamis itu kan puasa sunnah. Ya. Itu dikasih kan kalau ngaji itu dikasih air minum apa? Ya. Nah, berarti untuk apa nih? Untuk menghargai yang memberi minum, jadi ya harus minum Ya. gitu. Nah, poso. habis itu poso, setelah pulang ngaji poso lagi. Ya sakarmu itu namanya saum gitu loh. Tapi kalau puasa Senin Kamis yang disunahkan itu berarti kan siam ya Pak ya? Oh ya siam, ya sama itu sama dengan siam. Jadi ya Lalu jenengan menghukumi itu oleh dikai wedan ya bin paring suka meneh iku namanya bukan siam, saum. Nagar itu. Aku tak poso maneh. Jadi kalau puasa Senin Kamis yang sunnah itu berarti harus seharusnya. Ya padha karo itu. Siam ya Pak ya? Iya. Oh ya. Iya, jadi siam ketentuan syariat ditentukan. Nah, poso niku kokele ya waktu maghrib. Mulai posone ya itu waktu fajar. Jelas ya? Ini ada yang begitu. Bukan saum ya Pak ya? Bukan saum. Nah, mereka itu menganggap itu berarti itu namanya saum. Mangan mari mana mulai meneh poso. Terus itu ilem meneh jajan mangan meneh baru poso. Ya enak itu namanya. Ora lali wong jadi tuntunan begitu. Nah, itu dilihat itu di dalam surat Maryam ayat 26 dan surat Baqarah ayat 183. Itu lihat. Lalu saya ketemu. Ya sih, ono sing mempercayai ngono ya silakan. Kita ora perlu debat. Misalkan. Warek. Ya, cukup ya. Kita lanjutkan sekarang. Sekarang surat apa? Waduh, sudah siap. Surat Hamim ini di dalam Quran itu ada 7. Besok kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin fa ahya bihil ardu ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin ya'qilun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Wailul likulli affakin athim yasma'u ayatillahi tutla 'alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha wa bassirhu bi'adzabin alim. Wa idza 'alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin min waraihim jahannam wa la yughni 'anhum ma kasabu shay'an wa la mattakhadhu min dunillahi awliya wa lahum 'adzabun 'adzim. Hadza
رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقهم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا أولئك عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu